oleh narasumber Ibu Dita Amalia Essos MC. Ibu Dita sekarang ini aktif sebagai Direktur of Plato Foundation, yaitu merupakan sebuah lembaga yang bergerak pada bidang sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan melalui program pemberdayaan dan pencegahan, serta rehabilitasi sosial dan pendampingan hukum terhadap isu-isu sosial. Ibu Dita ini juga aktif di berbagai organisasi baik nasional maupun internasional seperti Ya Kita, UNICEF, dan USAID. Ibu Dita sudah cukup lama berpengalaman sebagai seorang konsultan, fasilitator, pelatih, dan narasumber pada isu-isu sosial seperti HIV/AIDS, narkoba, kenakalan remaja, kesehatan reproduksi, dan lain sebagainya. Wabarakatuh. Dunia anak menyusuri yang namanya Oksea. Panganan nopo ibu Oksea? Oksea tadi sempat di-spill, online child sexual exploitation and abuse, atau kekerasan dan eksploitasi seksual pada anak di ranah daring yang saat ini lagi marak. Nanti kita akan berdiskusi bersama sehingga jalan-jalannya nanti dapat oleh-oleh, dan oleh-oleh itu bisa kita jadikan bekal untuk mendampingi anak-anak kita di era digital. Beli. Betul ya Bunda? Oke, kenapa sih begitu? Karena kita mengalami perubahan generasi. Makanya Nabi bilang, asuhlah anakmu sesuai dengan zamannya. Oke, kita akan lihat, ini bisa dibuka. Generasi-generasi kita ada yang namanya, zaman dulu itu generasi baby boomer, ada generasi X, ada generasi Y, ada generasi Z, dan yang terakhir hari ini generasi Alpha. Generasi Z, ya, Gen Z dan Gen Alpha itu adalah anak digital native. Anak ayah bunda hari ini, ya, yang sekolah di MTSN 2 adalah anak digital native, anak yang lahir di era digital, lebih cakap menggunakan digital daripada orang tuanya. Ngerasa begitu nggak ayah bunda? Iya. Oke, kita coba baby boomer yang lahir di antara tahun 46 sampai 64, angkat tangan. Ngaku? Udah ada yang ngaku? Waduh, ini lahirnya muda semua. Orang tua pernah sedih? Pernah marah? Oke, pada saat kita sedih, pada saat kita marah, waktu kita remaja, kita ngapain? Yuk, diingetin. Nangis, nulis diary, betul? Apa lagi? Hah? Apa? Minggat? Atau disalah oleh anak yang minggat, dan orang tua tidak ada di situ, tidak mampu mendampingi, apa yang dia lakukan? Ngapain? Update status. Sekarang emak-emaknya suka update status ya? Apalagi kalau ada pelakor gitu ya, langsung update status, menyindir-nyindir gitu ya, rumput tetangga lebih hijau kayak gitu ya. Ya. Oke, ini yang terjadi. Jadi masing-masing generasi punya karakteristik yang berbeda dan tantangannya berbeda. Saya mau tanya sama ayah bunda,
generasi mana yang paling baik menurut ayah bunda? Baby boomer. Kenapa baby boomer? Lebih manut. Ya iya kalau HP. Pengaruhnya ya, anak-anak sekarang olahraganya senam jari ya. Oke. Next. Dan anak-anak kita itu lebih banyak visual, suka dengan gambar. Ya, makanya kalau kita ngajarin anak-anak digital native itu harus visual. Iya nggak dia? Enggak, tapi itu 1001. Tetap pendidikan itu sangat penting. Next. Dan suka berkomunikasi menggunakan emoticon. Ayah bunda suka juga pakai emoticon kalau WA. Emoticon apa yang sering dipakai? Nangis. Masya Allah. Begitu juga 11 jam per hari lebih. Masya Allah. 33% langsung online setelah bangun tidur. Angkat tangan. Jujur, bangun tidur langsung online. Oh lihat jam boleh ya. Oke, jadi ternyata ada penelitian kalau bisa bangun tidur jangan langsung buka HP, buka media sosial atau cek status dan sebagainya karena itu mempengaruhi kesehatan mental kita. Dan ini berlaku untuk orang tua dan anak. 22% masuk ke akun medsos lebih dari 10. Yang lebih dari 10 angkat tangan. Dikit-dikit buka. Gimana? Gak bermanfaat, coba kita cek. Dulu kita kalau lapar, ya kita ngapain? Makan. Tapi sebelum makan kita kemana dulu? Ke pasar dulu, masak dulu. Ya bun ya, kalau hari ini GoFood ya. Jadi tinggal mencet makanan sudah datang. Kalau dulu kita mau beli apa yang ayah bunda katakan? Buat belajar. Jangan lama-lama buat belajar. Apalagi? Jangan dibanting. Jangan dibanting, mahal ya. Nggak bisa beli lagi nanti. Apalagi? Resikonya ada 3 juta orang Indonesia main judi online. Selain judi online apa? Pinjol. Ada nggak anak-anak yang sudah pinjol? Ada kasusnya. Ya, pinjaman online. Next, ada cyberbullying, kekerasan di ranah atau bullying di ranah daring. Nah, resiko lainnya adalah obses. Saya masuk ke anak-anak SD, miris banget. Baru 1 minggu, nggak sampai 1 minggu, hari apa kemarin ya, Rabu, di Surabaya, di beberapa SD, saya tanya, nak yang tidak pernah nonton film pornografi, saya kasih tahu dulu apa itu film pornografi. Ayah bunda tahu film pornografi? Gak tahu, so pura-pura gak tahu. Video pornografi atau bokep. Pernah dengar bokep? Iya. Barusan ada yang lihat film guru dan siswa di Gorontalo? Sudah lihat videonya? Pasti dadano. Bukan untuk dilihat tapi bisa kita analisa dan pelajari bersama ya agar anak-anak kita tidak sampai masuk ke lingkaran yang sama. Oke, kita cek. Mana tadi? Saya. Jadi di atas 50% mereka sudah pernah nonton. Nontonnya di mana, nak? Ada anak-anak yang bilang nonton di warkop, nonton di lapangan, nonton di rumah. Pertama kali biasanya anak-anak akan masuk ke dalam kekerasan seksual online itu dari nonton pornografi. Ayah bunda harus kasih tahu ke anaknya bahwa
kecanduan. Ada yang sudah kecanduan bokep di sini? Nggak ada pasti, wong. Anaknya sekolah di MTSN 2 pasti nggak ada ya Bapak ya? Nggak ada ya? Dari komputer, dari laptop maupun dari HP. Setelah itu mereka ketika masuk di media sosial, mereka akan berinteraksi dengan orang lain, biasanya terdapat sexting. Nanti kita akan cek faktanya. Mengirimkan, jadi para predator seksual online ya, akan mengirimkan konten-konten pornografi, foto-foto yang bernuansa seksual ke dalam media sosial atau dikirim langsung ke anak-anak. Setelah itu, nah tapi sebelumnya ada grooming. Biasanya para predator seksual online itu melakukan pendekatan yang sangat luar biasa. Dibujuk, dirayu, diperhatikan. Anak-anak yang mudah terjatuh dalam pelukan orang-orang yang ada di media sosial, predator seksual online itu biasanya anak-anak yang kurang perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Ya, jadi anak-anak mereka selalu mengapresiasi anak-anak. Kamu cantik banget. Kamu hebat loh. Mereka akan cari kesamaan anak dengan dirinya. Dia pura-pura cari kesamaan. Dia cek di stalking itu, dia cari anak ini sebenarnya hobinya apa, sukanya apa, dan dia pura-pura punya hobi yang sama. Akhirnya nyambung. Dan satu lagi, mereka tidak pernah judgement, tidak pernah ngomel. Mereka akan selalu menjadi pendengar dan selalu membuka ruang sharing dan diskusi bersama anak-anak. Walaupun akhirnya itu cuma modus, tujuannya untuk mengeksploitasi secara seksual. Kalau dia sudah videomu tak sebar, foto bugilmu tak sebar. Kalau kamu lapor, maka apa? Semua yang aku punya dari kamu akan aku buka di media, di teman-teman, di circle kamu di media sosial. Itu namanya sextortion. Itulah jahatnya para predator seksual online, dan anak-anak banyak yang tertipu. Makanya kalau kita ingin anak-anak kita nggak masuk ke lingkaran oksea, kita harus bisa melakukan pendekatan seperti para predator seksual online. Bisa ya Bunda? Saya yakin ya bisa. Oke, next. Dalam pendampingan, orang tua menjadi mentor, mendampingi anak ketika beraktivitas di media sosial. Kita nggak boleh limiter, menghambat anak gak boleh gawe HP sama sekali, gak boleh punya media sosial, gak boleh, intinya dikekang. Ini hasilnya apa? Dia akan ketinggalan dengan teman-temannya karena mereka adalah digital native. Tapi gak boleh juga dibebasin. Wes gak popo anakku main HP sepuasnya, yang penting ada di rumah. Padahal di dalam kamar melakukan VCS, padahal di dalam kamar nonton bokep. Ini yang terjadi di lapangan. Next. Jadi kita berharap anak-anak, orang tua bisa menjadi mentor atau pendamping buat anaknya. Sampai ada anak yang peluk saya bilang, Bu, saya selalu dibanding-bandingkan sama orang tua saya. Dibanding-bandingkan dengan siapa? Dengan saudaranya. Kok niki lho, kok gak podo be Bayu, kok gak podo be adikmu. Arek sing gobloke wis elek, goblok urip pisan. Itu namanya betul
kekerasannya, penelantaran itu tidak dikasih makan. Penelantaran bahasa sekolah bangga, mangan bangga. Kalau diajar dipanggil guru BK, kita nggak peduli, diundang parenting kita nggak peduli, itu namanya juga penelantaran. Ada juga kekerasan seksual dan eksploitasi. Nah, tidak ada toleransi terhadap kekerasan apapun kepada anak. Ini ada cerita anak-anak yang pola asuhnya dengan kekerasan, dia akan berpotensi menjadi anak dengan perilaku menyimpang. Contoh, anak menyalahgunakan narkoba, anak nonton bokep, anak pacaran gak sehat, anak masuk gangster. Itu ternyata ada pengaruh dari pengasuhan yang penuh dengan kekerasan. Next. Ayah bunda, ini hambatan dalam komunikasi antara orang tua dan anak. Kita cek. Anak sekarang merasa sangat jauh hubungannya dengan orang tuanya. Yang tadi klien saya bilang, nak, kalau skala 1 sampai 10, hubunganmu dengan ibumu berapa? 1. Dengan ayahmu berapa? 2. Berarti anak ini sangat tidak nyaman ketika berada di dalam rumah. Kenapa? Bisa jadi ada labeling. Nak, nilaimu piro? 5 bu. Arek goblok. Di sekolah kebian nilai 5 mulai. Nah, ada lagi label anak kurang ajar. Apalagi masakan, apa ya bahasanya? Kalau bahasa, ya masakan ya Riz. Nah, ini labeling. Ada juga ngancem. Contohnya mengomel. Yang kalau saya tanya pada anak-anak, yang paling banyak ngomel siapa di rumah? Iya, ternyata survei membuktikan emak-emak yang paling banyak ngomel. Lambene loro jare ini. Enggak apa sih? Oke. Kita cek lagi sama bapak-bapak. Bapak juga diomeli sama istrinya. Kali kita ucapkan dan kita contohkan kepada anak adalah tolong, maaf, terima kasih. Yang paling susah ketika kita ngobrol sama anak, kata apa? Maaf. Ada yang pernah minta maaf sama anaknya? Ada. Udah keren, luar biasa. Banyak orang tua yang gengsi. Pasal 1 orang tua selalu benar. Pasal 2 ketika orang tua salah, balik nanggone pasal 1. Bener kok. Egois banyak ya orang tua itu ya. Oke, next. Nah, ayo bunda, ayo kita belajar. Kita terapkan, saya juga belajar. Memang tidak mudah, tapi harus kita terapi. Validasi emosi anak. Coba ketika anak kita, Pak, maju Pak, maju. Kita enggak langsung. Respon anaknya. Aku ini banget ya, kesel banget, aku nggak mau sekolah ya kalau terus-terusan aku dibully. Ya, aku orangnya dibully aja. Beda hanya sekedar mendengarkan dengan mendengar aktif. Saya juga pernah melakukan dosa besar pengasuhan terhadap anak saya. Karena saya seringkali kalau dengerin sambil buka laptop, sambil main HP. Ternyata itu sangat melukai perasaan anak kita. So, kalau kita mau dengerin aktif, hadir penuh, ya, dengerin tapi bukan melongo. Terus nak, itu respon minimal, ya. Oke, kok mainkan komunikasi non verbal. Coba
lagi dengan bapak. Bapak anaknya pulang sekolah, saya langsung mukanya gini. Senyum adalah ibadah. Coba silakan sekarang kasih senyum yang paling indah buat sebelahnya. Coba, senyum adalah sekarang ibadah. Dipeluk, diusap, ya, dikasih senyuman. Anak yang akan lebih kuat, tidak mudah masuk ke pelukan lawan jenisnya atau kepelukan sesama jenis yang sekarang banyak terjadi LGBT. Anak-anak itu akan lebih nyaman di rumah dibanding dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar sana. Dan berikan penghargaan. Penghargaan itu tidak harus hadiah. Nak, kamu hebat, kamu sudah bisa mengontrol HP-mu. Ya, jadi tidak, kalau kita ngasih penghargaan nggak hanya sekedar keren nak, hebat nak, tapi kasih tahu perilaku positifnya. Kenapa dia dikatakan hebat? Kan diva, agak mirip ya diva dan Dita. Oke, ini Bun, saya boleh nggak curhat sama Bunda? Tentu saja boleh, nak. Apa yang mau diceritakan sama Bunda? Bun, tapi Bunda janji ya, Bunda nggak marah ya? Tentu saja tidak marah. Coba ceritakan. Beneran Bunda nggak marah. Tapi Bunda marah kalau saya cerita. Gimana? Apa yang Nggak, terjadi? tapi Bunda janji dulu, Bunda nggak marah. Sungguh Bunda Nggak marah. cerita aja. Oke, Bunda, aku mau jujur sama Bunda. Apa, nak? Mainkan ini ya, komunikasi dan lain sebagainya tadi. Udah Bun, kemarin kan 1 minggu yang lalu aku bilang, Diva bilang kalau Diva pulang terlambat karena Diva tugas kelompok kan Bun. Tapi Bun, sebenarnya Diva nggak tugas kelompok. Diva diajak nomor bokep sama teman-teman Bun. Terus Bun, setelah ngomong bokep Bun, Diva di ini apa, ada teman Diva yang memang suka sama Diva, terus Diva juga suka sama dia. Nah terus kita jadian, dan setelah itu kita nonton bioskop. Nah pas nonton bioskop, Diva dicium sama. Oke, gimana respon? Iya, nak. Memang benar. Diva tadi izinnya pulang terlambat untuk kerja kelompok. Tapi waktu diajak teman-teman melihat video seperti itu, Diva nyaman nggak? Sebenarnya Diva nggak mau, tapi karena Diva dipaksa, terus pas nonton kok Diva ngerasain, oh enak juga ya nonton bokep. Diva kan pernah mana ya tahu mana yang baik, mana yang benar. Ketika ada teman yang mengajak sesuatu yang itu negatif, apakah tadi Diva tidak sempat menolak waktu diajak teman melakukan itu? Sempet nolak sih Bu, tapi teman Diva maksa bilang kali ini aja gitu. Oh ya? Oh, kalau itu harusnya Diva tadi itu bilang dengan tegas, maaf teman-teman, aku tidak bisa melanjutkan itu karena aku tadi pamitnya sama Bunda untuk kerja kelompok seperti itu. Tidak terjadi, ya sudah, sebagai buat pembelajaran Diva saja ke depannya supaya tidak mengulangi itu lagi.